Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my English class. Ya, jadi selamat datang di kelas bahasa Inggrisnya Ibu. Today is our first meeting. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita. And then welcome to you all for A, B, C, and D classes. Today we will learn about suggest and over. Yeah, as you can see in the slide, suggest and over. Yeah, we'll learn about suggest and over. But before I'm going to the material, I'd like to introduce myself. Ya, jadi sebelum kita masuk ke suggest dan over, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin kalian belum kenal atau belum pernah dengar namanya Ibu. Jadi my name is Rispawati and you can call me with Mrs. Rispa. I live in Praku, Janapria ya. Jadi cukup sampai di situ saja mungkin untuk memperkenalkan diri. And then we're going to have suggest and over. Ya, jadi di sini kita akan belajar mengenai suggest dulu ya. Before we go to over, we're going to learn about suggest firstly ya. Kok gimana caranya nih, kok nggak balik-balik ya? Oke, udah. Tuh kan. Oke, thank you. Jadi maaf kalau memang ada interruption karena Ibu baru pertama kali menggunakan aplikasi ini ya, jadi mohon dimengerti. Well, today we would like to learn about suggest ya. Jadi as you can see here in this slide, suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Ya, jadi di sini maksudnya adalah suggest. Kata suggest di sini sebenarnya berarti saran ya. Jadi saran di sini maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa kita ingin memberikan sebuah saran untuk dalam atau untuk tujuan memberikan sebuah ide ataupun sebuah plan di sini maksudnya adalah rencana ya. Jadi kalau memang kita memiliki sebuah rencana atau kita punya ide atau kita punya advice, misalnya advice itu adalah nasihat atau kita mau memberikan sebuah saran, itu yang disebut dengan suggest di sini. Jadi suggest adalah untuk memberikan sebuah saran, nasihat, ide, rencana atau bisa juga sebuah ajakan ya. Kemudian di sini ada beberapa penjelasan mengenai suggest juga. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai suggest, kemudian ada suggestion di sini juga yang berarti bahwa suggestions Suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di slide pertama mengenai suggest, jadi suggestion di sini itu abstrak, jadi bisa menjelaskan mengenai solusi ya. Solution itu adalah solusi, kemudian advice adalah nasihat, kemudian plan di sini artinya adalah rencana, dan idea is ide. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan suggest means to propose a plan ya. Jadi untuk menjelaskan sebuah rencana, it can be accepted or refused. Jadi di sini kalau kita memberikan sebuah sugesti, saran, nasihat, atau kita memberikan atau kita mengusulkan sebuah rencana ya. Ayo
saya punya rencana nih, I have a plan. Gimana kalau misalnya minggu depan tuh kita pergi ke Pantai Kuta ya. Misalnya itu adalah rencana ya. It can be accepted or refused. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita memberikan saran itu bisa diterima, it can be accepted, diterima ya, or refused, yang artinya adalah ditolak. Jadi kalau kita memberikan sebuah saran, nasihat, kemudian ide kepada seseorang, itu bisa diterima ataupun ditolak ya. Jadi di sini ada example. Oke. Example-nya di sini ada dua ya. There are two examples. The first one is let's finish our homework first ya. Ini adalah sebuah ajakan ya. Ayo kita menyelesaikan tugas kita dulu ya. And then the second one is, yang kedua adalah let's go home. Ayo kita pulang. Nah, di sini ya, Ibu juga akan menjelaskan beberapa kata atau beberapa awalan kata yang bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah suggest ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan expressions or gambits ya. Expressions or gambits di sini artinya adalah ungkapan ya. Ungkapan kalau misalnya when making suggestions we often use the following expressions. Jadi di sini kalau misalnya kita mau memberikan sebuah saran, kita biasa menggunakan beberapa kata di bawah ini ya. Yang pertama ada let's bla 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 ya. Jadi kita bisa lanjutkan kalimatnya kalau kita sudah menggunakan kata let's. Jadi kalimatnya bisa seperti yang sudah Ibu berikan tadi. Contohnya misalnya let's go home ya. Ayo kita pulang gitu loh. And then the second one is why don't we ya. Why don't we bla 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 bla. Kenapa kita tidak makan siang misalnya? Why don't we have lunch ya? Contohnya, oke. Oke. Why don't we have lunch ya? Kenapa kita nggak makan siang aja ya? Jadi ini adalah contoh dari why don't we bla 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 bla. Ini adalah sebuah saran ya. Kenapa kita nggak makan siang aja? Kan kamu udah lapar misalnya gitu, oke? And then the next one is we could ya. Kita seharusnya ya, we could. Kita seharusnya ngapain misalnya? Kita seharusnya belajar dengan giat misalnya. We could study hard atau we could apa ya? Oke, satu contohnya saja, we could study hard. Oke. We could study hard. We could study hard. Kita sebaiknya atau kita seharusnya belajar dengan giat ya. Oke, ini adalah contohnya. Kemudian the next one is what about bla bla bla. Ya, jadi what about di sini sama dengan how about ya, yang artinya bagaimana kalau titik apa ya, bagaimana kalau kita pergi ke mall misalnya ya. What about going atau what about go to mall misalnya, atau what about go to mosque, bagaimana kalau misalnya kita pergi ke masjid, atau what about go to restoran misalnya ya, atau how about clean the class misalnya, bagaimana kalau misalnya kita bersihkan
kelas itu, ini kalau menurut Ibu what about and how about, ini gampang ya, nanti bisa ditanyakan kalau memang tidak dimengerti. Nah, kemudian selanjutnya ada I suggest that. Ya, I suggest that di sini maksudnya adalah saya menyarankan, ya, saya menyarankan sebaiknya, misalnya I suggest that, okay, I suggest that you go to doctor. Oke. Misalnya di sini kalimatnya adalah I suggest that you have, ya. Oke. I suggest that you have go to doctor. Maksudnya di sini adalah saya menyarankan kamu untuk pergi ke dokter. Karena misalnya sekarang kita lihat teman kita tuh sakit perut misalnya, udah coba makan buah misalnya tapi nggak sembuh-sembuh juga, kemudian kita menyarankan teman kita untuk pergi ke dokter, ya. I suggest that you have go to doctor. Okay. The next one is you might want to change, ya. Di sini maksudnya adalah kamu seharusnya mengganti atau merubah, ya. Misalnya kita lihat teman kita tuh bermalas-malasan aja, kerjaannya tuh main game terus, ya. Kemudian you might want to change your habitual, misalnya kamu sebaiknya mengganti kebiasaan burukmu misalnya, ya. Ibu tuliskan, you might want to change ya sayang, your bad habit. Oke. Jadi maksudnya di sini mungkin kamu mau mengganti kebiasaan burukmu gitu, ya. Jadi you might want to change your bad habit. Kamu mau nggak sih ganti kebiasaan buruk kamu kayak gitu? Dia nih kerjaannya main game terus nggak pernah belajar kayak gitu. Jadi kita menyarankan untuk dia ganti dong kebiasaan burukmu itu. Ayo kita belajar sama-sama, misalnya kayak gitu, ya. Okay, the next one is I think. Ya, jadi di sini ada kata I think yang artinya adalah menurut saya, ya. Atau saya kira, atau saya pikir, kayak gitu, ya. Jadi maksudnya contohnya saja, I think we have to go atau we should go, ya. Saya rasa kita harus pergi deh, misalnya. Saya rasa kita harus segera berangkat ke sekolah, misalnya. I think we have to go to school. Saya rasa kita harus pergi ke sekolah, misalnya, ya. Anggaplah temennya nih, males nggak mau pergi ke sekolah, kayak gitu. Jadi I think we have to go to school. Saya rasa kita harus pergi ke sekolah, ya. Bisa dijelaskan dengan alasannya, misalnya because of, ya, karena we have, karena we are a student, misalnya we are students gitu. Karena kita ini kan siswa, jadi kita harus pergi ke sekolah, misalnya kayak gitu, ya. Kemudian ada I don't think. Jadi di sini tadi ada I think, kemudian di sini I don't think. Ya, jadi artinya I don't think di sini adalah saya rasa tidak, ya. Saya rasa tidak. Contoh, I don't think that we have to go to mall, ya. Jadi saya rasa kita nggak perlu pergi ke mall. Mau ngapain coba ke mall, kayak gitu kan. I don't think that we don't have to go to mall. Okay? I think it's clear enough, ya. Jadi Ibu rasa sampai di sini saja sudah cukup clear. And then we're going to the next slide. Untuk selanjutnya nanti kalau memang ada pertanyaannya bisa ditanyakan, tinggal di komen saja. The next one is okay. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh dari
suggest tadi, kalau memang tadi kita sudah belajar mengenai what is suggest and then the expressions of suggest ya. Jadi sekarang Ibu berikan contohnya ya. The first one is let's go to library ya. Tadi ada kata let's. Kemudian ada let's go to movies ya. Kalian bisa cari tahu artinya sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian the next sentences you can read it by yourself ya. Oke. Kemudian ada responding to suggestion ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal bahwa kalau kita memberikan sebuah saran atau kita memberikan sebuah nasihat ya, itu bisa diterima atau bisa ditolak juga ya sama orang yang kita berikan saran tersebut ya. Jadi pertama ini contohnya, misalnya kita mengajak teman kita let's go to movies, misalnya ayo kita pergi nonton ya. Kemudian kalau untuk menerima saran itu kita bisa menjawab yes atau okay, let's go ya. Jadi ini adalah jawaban kalau misalnya kita menerima saran tersebut. Tapi kalau misalnya kita declining suggestions atau kita refuse the suggestion, kita menolak saran tersebut, kita bisa mengungkapkan no thank you, I do not feel like going ya. Jadi saya nggak mau pergi kayak gitu ya. Oke. Jadi enggak deh, makasih ya atas ajakannya kayak gitu ya. Selanjutnya oke. Panjang banget ya. Jadi yang penting kalian sudah paham aja dulu. Kita bisa lanjutkan ke next slide. Nah, di sini ini masih tentang suggest ya. Masih tentang suggest untuk the last materi suggest. Let's take a look a sentence structure to suggest something ya. Jadi ini kalau kita mau menyarankan sesuatu bisa kita gunakan ini. Ini adalah beberapa contohnya ya. Yang pertama ada I suggest that he clean his room ya. Jadi saya menyarankan, suggest and recommend or propose ini sebenarnya sama ya. Advice ini kita memberikan nasihat, saran, intinya kayak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan suggest sebenarnya. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian ada we recommend that she read the Hunger Games ya. Jadi the Hunger Games di sini adalah judul buku ya. Kemudian I propose that a report should be sent in ya. Jadi saya sarankan ya bahwa report itu atau laporan itu harus segera dikirim atau harus dikirim ya. I put forward ya, maksudnya put forward di sini adalah kayak apa ya, mendahulukan gitu, we work together on this. Jadi put forward di sini ini karena ini tidak bisa diartikan per kata. Kalau misalnya kita artikan per kata, put ini maksudnya menaruh, forward itu artinya depan ya, menaruh di depan. Jadi saya mengedepankan ya, di sini maksudnya mengedepankan that we work together on this. Jadi kita harus bekerja sama dalam hal ini ya. Jadi gitu maksudnya. Kalau misalnya kita mengatakan saya mengedepankan ya, ini kan kita menyarankan ya, kita mengedepankan kalau kita harus kerja hari ini misalnya kayak gitu ya. Jadi itu termasuk saran. Kemudian ada we advise that we work hard, and then the last one is I advocate that we support them in every way possible ya. Jadi saya menyarankan sebaiknya kita mensupport. Support itu apa? Support di sini maksudnya adalah mendukung
mendukung mereka in every way possible. Jadi dalam hal apapun kayak gitu. Okay. And then the next we're going to learn about offer. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan materi belajar kita mengenai offer. Offer di sini maksudnya adalah, ya, kita baca yang the pink one dulu, yang pink aja dulu ya. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or treat, ya. Jadi maksudnya offer di sini, kata offer dulu di sini artinya adalah, aduh, kok ibu lupa ya? Suggestion, offer, saran dan sebentar nih, ibu lupa. Offer, tawaran ya. Oke. Jadi offer di sini arti kata offer adalah tawaran. Ya, jadi offer means to give something physical or abstract to someone. Jadi tawaran, menawar itu kita memberikan sesuatu baik secara fisik ataupun secara langsung, secara nyata ya kepada seseorang, which can be taken as a gift, yang mana bisa maksudnya difahami atau diambil sebagai sebuah hadiah. Gift itu hadiah ya, or a treat. A treat ini maksudnya adalah kayak apa sih? Aduh sebentar. Treat itu maksudnya tawar ya, tawar menawar kayak gitu. Kemudian ada offer can be in terms of food, money, solutions, friendship, or a bargain ya. Di sini jadi maksudnya adalah offer itu bisa termasuk makanan, uang, solusi juga ya, friendship, persahabatan, atau a bargain. Bargain di sini artinya adalah tawar menawar juga ya. Kemudian offer means to give help ya, jadi banyak artinya, sama seperti suggest. Suggest itu bisa memberikan saran, solusi, rencana dan sebagainya, nasihat juga. Di sini sama juga dengan offer ya, yang namanya kita menawarkan, bisa kita menawarkan fisik atau abstrak. Maksudnya di sini fisik adalah means to give help, misalnya kita memberikan tawaran untuk membantu ya, misalnya membantu untuk mengangkat buku yang banyak, misalnya itu maksudnya physical ya, itu yang disebut dengan physical. Oke. Kemudian kalau untuk yang abstrak, nah ini termasuk abstrak ya, it can be terms of food, misalnya kita menawarkan makanan atau kita menawarkan uang ataupun solution ya, solusi kepada seorang teman atau kepada bapak ibu guru, bisa juga ya, sama siapapun. Kemudian, nah ini adalah contohnya, tapi sebelum masuk ke contoh, kita langsung saja ke expressionnya. Tadi sama halnya dengan suggest, ada beberapa ekspresi atau ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah tawaran ya. Di sini ada may I, kemudian can I, shall I, would you, how about I. Nah, jadi di sini may I, can I, shall I, ini bisakah saya ya. Ini kita menawarkan diri untuk membantu ya. Kalau misalnya oke. Itu untuk may I, can I, dan shall I ya. Kemudian untuk would you, kalau would you ini kita menawarkan, kita menggunakan would you bisa menawarkan makanan seperti coklat misalnya. Would you like to eat this chocolate? Mau nggak kamu makan coklat misalnya, kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk may I, can I, shall I, misalnya may I help you, can I help you, shall I help you, itu bisa ya, kita menawarkan diri untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan fisik misalnya. Can
kiss you misalnya. Can I kiss you mommy? Misalnya bukan pacar ya, tapi can I kiss you mommy gitu. The last one is how about I? Misalnya, bagaimana kalau saya? Misalnya, how about I give you some money? Misalnya, bagaimana kalau saya kasih kamu uang gitu kan? Kita menawarkan bantuan, tetap ya, menawarkan bantuan tetapi ini dalam bentuk yang abstrak. Kalau tadi ada can I help you, itu dalam bentuk physical ya. Jadi itu bedanya. How about I give you some money? Misalnya kita lihat teman kita kesusahan gitu lagi nggak ada uang, bokek. Yaudah how about I give you money? Misalnya gimana kalau saya kasih kamu uang aja gitu. Wah, ibu juga mau ya kalau dikasih uang. Oke. The next one. Nah, ini ada examples, beberapa examples tentang offer ya. Nah, yang pertama ada may I give you a hand. Jadi di sini maksudnya bisa nggak saya kasih kamu sebuah tangan gitu, bukan itu maksudnya ya. Jadi meskipun di sini may I give you a hand, jadi di sini maksudnya bukan saya mau kasih ini saya kasih tangan saya peleng aja gitu kan, bukan. Tapi di sini maksudnya adalah bisa nggak saya berikan kamu bantuan gitu. Itu adalah kata lain dari can I help you. Or di sini ada shall I bring you some tea? Bisa nggak saya bantu kamu untuk bawa tehmu? Misalnya kita lihat teman kita, aduh berat banget ya, kasihan tuh tasnya, kopernya berat banget kelihatan. Shall I bring you your copper misalnya? Bisa nggak saya bantu bawa kopermu misalnya? Kemudian would you like another piece of cake? Nah, di sini would you like another piece of cake? Nah, jadi di sini kita menawarkan makanan ya, food. Mau nggak kamu beberapa potong kue kayak gitu. How about I help you with this? Bagaimana kalau saya bantu kamu dengan ini misalnya. Kemudian can I clean the car for you? Bisa nggak saya bantu bersihin mobilnya? Oh, mau banget gitu kan. Oke, mana dia nih? Kemudian ya oke. Kemudian how about sudah. Shall I help you with your homework? Kita lihat nih teman kita kesusahan, aduh nggak bisa nih, susah tugasnya gitu kan. Shall I help you with your homework? Bisa nggak saya bantu ngerjain tugasnya kayak gitu ya. The last one yang terakhir adalah I will do the washing if you like. Misalnya